فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Amma ba'du ikhwan fiddin, kita akan kembali melanjutkan kajian Amma ba'du al-mufidah fi tauhid wal fiqh wal aqidah. Sebuah karya tulis milik Al-Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan sesuai dengan judul kitabnya, pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat pada penguasaan Allah, pada pemahaman secara ibadah serta ideologi atau keyakinan. Sesuai janji kita akan selesaikan, masih tersisa sebagian pembahasan kecil dari poin yang ke-83. Pembahasan pelengkap yang masih tersisa dari poin yang ke-83 tentang zikir, wirid atau doa sebelum tidur dan bangun dari tidur. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita jabarkan tentang adab-adab atau etika tidur dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimulai dari sebelum beranjak tidur sampai bangun kembali dari tidurnya. Kita akan masuk pada pembahasan sebelumnya. Kita akan masuk pada pembahasan setelahnya. Hanya saja masih tersisa dua pembahasan penting juga berkaitan dengan tidur kita akan selesaikan. Pertama tentang pembahasan tidur adalah dua hal berkaitan dengan pertama posisi tidur, kemudian waktu tidur. Dari posisi tidur tentang kumpulan dalil yang datang. Bahwasanya posisi tidur ada yang terlarang, ada yang disyariatkan. Ada yang hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kita mulai dengan posisi tidur yang disunnahkan. Telah terdahulu hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang posisi tidur, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma taji 'ala shiqqikal ayman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Barra bin Azib, apabila engkau mendatangi salat engkau, berwudulah sebagaimana wudu engkau ketika sholat, kemudian bertumpulah pada tubuh bagian kanan. Ini posisi tidur yang disunnahkan, yakni bertumpu pada tubuh bagian kanan. Artinya ini posisi yang sunnah, yaitu menghadap ke sebelah kanan dan bertumpu pada tubuh bagian kanan. Kemudian selain ini adalah yang disunnahkan, jenis tidur yang dibolehkan juga adalah pertama tidur seperti posisi normalnya biasa. Nah, bagian depan tubuh, dada, perut, wajah menghadap ke atas, kemudian bagian punggung, bahu, kepala bagian belakang menghadap ke permukaan bumi atau kasur atau tempat tidur. Begitu yang dibolehkan adalah tidur bertumpu pada tubuh bagian kiri. Hanya saja ini menyelisihi sunnah. Yang sunnahnya adalah setelah kita dengar bersama hadisnya, beliau anjurkan untuk tidur bertumpu pada tubuh bagian kanan. Di sana juga ada posisi yang terlarang. Ketika seorang tersebut tidur, datang dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya dhaif, tapi dikuatkan oleh para ulama bahwasanya posisi tidur tersebut adalah tidak bagus, tidak baik, baik itu dari sisi medis untuk kesehatan serta dari sisi hadis ini sendiri. Hadisnya datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata dia bahwa Nabi SAW pernah mendapati aku tiduran di masjid dengan tengkurap, yakni posisi tiarap,
perut dan dada atau wajah dia menghadap ke arah bumi, sedangkan punggung, pundak dan kepala bagian belakang malah sebelah atas, berlawanan dengan bumi. Sebagaimana kita ketahui tentang makna kata dari tiarab atau tengkurap. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan al-ittija' al-batn, bertumbuh pada dada atau perut. Kemudian kata Abu Dar, faraqadani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rijlihi faqala atarkudu bi raqdati ahli an-nar. Kata Abu Dar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menggugah aku dengan kaki beliau, yang membangunkan aku, menegur aku dengan kaki beliau seraya mengatakan, apakah engkau tidur dengan tidur posisinya penduduk neraka? Posisi tidurnya penduduk neraka adalah tidur dengan tengkurap atau tiarap. Dari secara bahasa, dari kandungan hadis ini bahwasanya tidur seperti ini adalah diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja hadisnya dhaif memang dari sisi sanad, namun Al-Imam Ibnu Qayyim menguatkan dari sisi ilmu medis. Kalau posisi tidur bagian kiri saja tidak dianjurkan oleh Nabi SAW, bahkan yang dianjurkan adalah bertemu pada tubuh bagian kanan, dengan alasan disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa jantung yang merupakan poros dari seluruh anggota tubuh tidak tertekan, tidak terjepit, lebih leluasa. Lebih leluasa dari ruang gerak dia karena tidak ada menjepit dia, menindis dia. Bagaimana lagi dengan tidur posisi tengkurap? Akan lebih terjepit dari tulang punggung bagian belakang, paru-paru yang berada di samping jantung dan seterusnya. Jadi kesimpulan bahwasanya ada posisi tidur yang dimasyru'kan, disyariatkan, disunnahkan. Posisi tidur bertumbuh pada tubuh bagian kanan. Yang dibolehkan adalah seperti normalnya menghadap ke arah langit-langit atau menghadap ke arah kiri, namun ini menyelisih sunnah. Hanya saja tentang kebolehannya boleh saja. Yang terlarang adalah bertumpu pada tengkurap atau tiar. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan singgung lagi satu hal dari kita isyaratkan di depan bahwasanya sebagai pelengkap dalam pembahasan tentang waktu-waktu tidur. Sebelum kita lanjut pada poin yang setelahnya. Waktu-waktu tidur. Dan kita bisa membagi waktu-waktu tidur tersebut. Pertama, waktu tidur yang dianjurkan. Bahkan ini merupakan kodrat dari Allah kepada umat manusia. Kemudian ada juga waktu tidur yang disyariatkan. Yang disyariatkan artinya sampai waktu tidur tersebut pada tingkatan sunnah. Ada juga waktu tidur bahkan dilarang. Baik itu dengan hukum karohah makruh atau karohah syadidah. Dimakruhnya namun dengan hukum yang lebih tinggi tentang tingkatan karohanya, tingkatan kemakruhannya. Kita melihat dengan tidur yang dianjurkan adalah tidur malam. Tidur di malam hari. Apalagi disegerakan untuk tidur di malam hari, dalilnya telah kita baca dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata dia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nawma qablaha wal hadits ba'da. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Artinya waktu tidur yang tepat adalah waktu tidur setelah sholat Isya. Ketika tidak ada lagi kegiatan kekeluargaan, tidak ada kegiatan yang mungkin musyawarah, baik itu berkaitan dengan pribadi keluarga ataupun ilmu pengetahuan agama. Ketika tidak ada kegiatan, alangkah bagusnya adalah untuk tidur bersegera, dan ini tidur yang dianjurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim begitu banyak tempat. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah mengisyaratkan ada dua waktu dalam satu hari, ada siang dan ada malam. Siang digunakan untuk ma'asya, mencari rezeki, mencari maisha. Sedangkan malam libas, ibaratnya seperti pakaian yang menutupi rasa capek manusia setelah beraktivitas seharian penuh. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah yang telah mewafatkan kalian di malam hari dan menghidupkan kembali kalian di siang hari untuk mencari rezeki. Malam hari Allah katakan yang mewafatkan. Wafat yang merupakan sinonim dari tidur secara bahasa, Allah katakan di malam hari.
Jadi tidur yang dianjurkan adalah tidur di malam hari, dan ini tidur yang tabiat, baik itu secara agama ataupun secara medis. Nah, kemudian jenis tidur yang kedua, selain itu adalah yang dianjurkan, bahkan ini merupakan tabiat dan kodrat Allah kepada umat manusia. Tidur jenis yang kedua adalah tidur dengan kategori sunnah, waktu tidur yang sunnah, yang datang dalam istilah hadis namanya qailulah. Qailulah sendiri adalah tidur di pertengahan siang. Tidur di pertengahan siang atau istirahat di pertengahan siang. Kalau kebiasaan Nabi SAW, beliau tidur sebelum sholat duhur, namanya qailulah, baik itu dalam keadaan hadir ataupun safar. Beliau hadir, beliau selalu menjaga tidur tersebut sebelum duhur. Bahkan ketika beliau safar pun beliau menjaga untuk tetap tidur di waktu siang. Namun kalau seandainya tidak memungkinkan untuk tidur di waktu sebelum duhur, bisa diakhirkan setelah duhur. Yang penting ada tidur siang. Adapun hadisnya adalah merupakan anjuran dari Nabi SAW. Kata beliau, qilu fa inna syaitana la taqilu. Kita ulangi hadisnya, kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian, karena sungguh syaitan dia tidak tidur siang. Sebagai bentuk penyelisihan dari umat manusia kepada syaitan, karena syaitan tidak tidur siang, maka hendaknya kita sebagai umat manusia tidur siang. Karena fawaid dari tidur siang begitu banyak. Selain bentuknya penyelisihan terhadap syaitan, artinya orang yang tidak tidur siang berarti dia menyerupai syaitan. Selain tidur siang bentuk menyelisihi terhadap syaitan, di dalamnya ada fawaid yang lainnya disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa tidur siang adalah tidur yang mengembalikan tenaga ketika seseorang beraktivitas dari pagi sampai pertengahan hari, kemudian bisa kembali beraktivitas setelah tidur, bangun dari tidur, sampai kembali ke sore hari. Jadi ibaratnya adalah mengistirahatkan badan. Karena manusia punya kemampuan dan kekuatan yang terbatas. Kalau diporsir untuk kerja dari pagi sampai sore tanpa ada istirahat, bukan dalam jangka waktu pendek, tapi akan dalam jangka waktu yang lama tubuh dia akan melemah. Karena terlalu porsir dalam bekerja tanpa istirahat. Kemudian di antara fawaid keuntungan dari qailulah atau tidur siang juga adalah seseorang akan merasa ringan bangun esok hari di subuh. Ini terbukti sebagian orang yang tidak tidur siang, ketika malam hari dia butuh tidur dengan waktu durasi yang lebih lama. Karena terkadang kalau tidak tidur siang, kemudian dia langsung tidur malam, membuat dia mungkin kesulitan bangun di pagi hari, terkhususnya sholat subuh. Atau lebih spesifiknya lagi adalah bahwasanya tidur siang sebagai pengganti dari beberapa waktu yang kita luangkan untuk sholat malam di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya adalah pengganti waktu malam dari sholat malam kita yang kita tinggalkan. Seseorang yang tidak tidur siang, tidak qailulah, sangat sulit bagi dia untuk bangun di tengah malam untuk sholat tahajud atau sholat malam dan semisalnya. Ini waktu yang disyariatkan. Kita mulai tadi dengan waktu yang dianjurkan berdasarkan tabiat manusia adalah tidur di malam hari. Tidur yang disyariatkan dengan kategori sunnah adalah tidur di siang hari. Kita lanjut dengan waktu-waktu yang terlarang, baik itu karoha, makruh, atau karoha syadidah, makruh yang sangat. Ini ada beberapa jenis waktu. Pertama, makruh dengan hukum makruh saja adalah tidur selepas sholat maghrib sebelum sholat isya. Tidur yang terlarang pertama adalah dengan kategori makruh, tidur setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat singkat. Selepas dari sholat maghrib tidak lama kemudian akan datang waktu sholat isya. Ketika seorang tidur di waktu tersebut, apalagi dia sendiri, seorang diri di rumah, tak ada yang membangunkan dia untuk sholat isya. Akhirnya terlambat, terlewatkan. Bangun-bangun ternyata sudah waktu subuh. Entah dia ingat atau lupa, terlewatkan bagi dia yang namanya sholat subuh. Hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, tadi juga kita jaga sebagai pembuka, hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawma qablaha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk tidur sebelum salat Isya. Membenci
dengan lafaz seperti ini, makruh. Karena dikhawatirkan bagi dia untuk terlewatkan waktu salat Isya. Itu bukan waktu tidur. Nah, waktu ibadah. Apalagi antara jarak dari waktu salat duhur, waktu salat maghrib ke salat Isya sangatlah singkat. Duduk sejenak, berzikir kepada Allah. Kalau seandainya merasa ngantuk, tahan. Selepas salat Isya kalau ingin tidur, silahkan tidur dengan waktu yang panjang tanpa ada menghentikan. Tapi tidur sebelum Isya adalah tidur yang dimakruhkan. Berikutnya lagi jenis tidur yang terlarang juga dari sisi waktu dengan kategori karoha syadidah, makruh yang sangat. Nah, paling makruh di antaranya adalah tidur selepas sholat subuh. Tidur selepas sholat subuh. Nah, tidur selepas sholat subuh artinya itu bukan waktu tidur. Bukan waktu tidur. Waktu beraktivitas, waktu menggerakkan badan, waktu memulai kegiatan di awal siang tersebut, yang dimulai dari awal siang, yakni setelah sholat subuh. Datang hadis dari Nabi SAW meskipun dengan lafaz yang dhaif, tapi datang dari beberapa orang sahabat, perbuatan mereka menyikapi anak mereka yang tidur di waktu subuh dan sanadnya sahih. Datang dari dua kisah. Pertama Ibnu Abbas, datang juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melakukan perbuatan yang sama dengan ucapan yang sama. Nah, ketika itu Ibnu Mas'ud selesai sholat subuh, nah, anaknya pulang duluan dari masjid, langsung tidur. Ibnu Mas'ud seperti kegiatan biasanya, dia berzikir dulu sejenak, kemudian setelah selesai berzikir, dia kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia mendapati anaknya sedang tidur pagi, tidur ba'da subuh. Selepas sholat subuh langsung dia tidur. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengkira perbuatan anak dia tersebut sambil ditendang seraya dia mengatakan atanamu fi waqtin razaqallahu ar-rizqa ala ibadihi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada anaknya, apakah engkau tidur di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hambanya? Nah, hal yang sama juga datang dari Ibnu Abbas dengan ucapan yang sama, bahwa waktu tersebut adalah waktu di mana Allah membagi-bagikan rezeki. Bisa jadi ketika seseorang tidur di waktu tersebut sebagai penutup pintu rezekinya dia di hari itu. Al-muhim itu bukan waktu tidur. Nah, kecuali seseorang mungkin karena keadaan terpaksa, terdesak, mungkin dia sedang sakit, malamnya tidak bisa tidur, kemudian baru bisa tidur nyenyak setelah ba'da subuh. Nah, ini lain cerita. Atau seseorang mendapatkan giliran jaga, misalnya di kampung dia diwajibkan ronda. Dari setiap satu kepala keluarga dia jaga malam, jam malam, meronda. Kemudian karena semalaman penuh dia tidak tidur, besok pagi tentunya akan ngantuk. Ba'da subuh dia boleh tidur. Nah, ini termasuk keadaan darurat. Namun malamnya tidur bagus. Bisa jadi dia tidurnya lama. Nah, ba'da isya tidur. Menjelang subuh bangun. Setelah subuh tidur lagi kembali. Ini namanya terlalu kelewatan, berlebihan. Tidur ada waktunya, ada batasannya. Nah, ini telah kita sebutkan tentang hukum tidur selepas sholat subuh. Kemudian waktu tidur yang lainnya juga yang terlarang adalah tidur. Atau waktu tidur yang terlarang lainnya juga selain dari apa yang kita sebutkan di depan adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Tidur selepas sholat asar sampai menjelang maghrib juga termasuk jenis waktu tidur yang dimakruhkan dengan jenis hukum makruh yang sangat. Datang hadis meskipun dengan lafaz yang dhaif, tapi dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari sisi medis dan kesehatan. Kita akan baca hadisnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunyi hadisnya adalah man nama ba'dal asri fakhtalasa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Kita ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ba'dal asri fakhtalasa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur selepas salat asar, jadi pada asar, kemudian akalnya menjadi idiot, menjadi bodoh, menjadi tolol, menjadi goblok. Nah, fakhtalasa aqluhu, akalnya menjadi idiot. Fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah mencela kecuali diri dia sendiri. Maka jangan dia mencela kecuali diri dia sendiri. Artinya ini bentuk celaan dari Nabi SAW. Seseorang yang tidur selepas salat asar.
Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini adalah fakta dan kenyataan yang tak terbantahkan, bahwasanya mungkin pernah terlewatkan pada kita, entah sengaja ataupun tidak sengaja, entah dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan, bahwasanya seseorang tidur pada asar meskipun cuma sejenak 5-10 menit atau 15 menit setengah jam. Kemudian ketika dia bangun, dia terasa seperti di dunia lain, terasa aneh, gelisah, kemudian tidak sadar dalam keadaan terjaga atau tidur. Nanti dia seakan-akan otaknya tersebut tidak berfungsi beberapa saat ketika itu. Ini waktu tidur atau dia bangun dari tidurnya, dia dikira ini waktu siang atau sore atau malam. Terkadang seperti itu. Nah, meskipun sanad dari hadis yang barusan tadi kita bacakan adalah dhaif atau lemah, hanya saja dikuatkan dengan fakta dan kenyataan, serta penguatan juga dari para tabib dari ilmu medis dan kedokteran menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya bukanlah waktu tidur yang tepat ketika tidur selepas sholat asyar. Dengan alasan tadi disebutkan bahwa seseorang ketika bangun dari tidurnya meskipun hanya sesaat, 10 menit atau 20 menit, dia akan bangun dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan otaknya kosong, yang membuat dia bisa jadi idiot atau yang semisal. Wallahu taala alam bishawab. Jadi mungkin ini sebagai pelengkap dari pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan adab dan etika tidur, dan barusan telah kita sebutkan secara terperinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan posisi tidur, baik itu yang dilarang ataupun yang diperbolehkan serta disyariatkan, serta waktu-waktu tidur yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang, disyariatkan atau yang diperbolehkan. Insyaallah sampai di sini. Walhamdulillah, apa yang telah kita sampaikan menambah manfaat dan lebih dari cukup. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan ambil poin yang berbeda juga berkaitan dengan adab-adab dan etika makan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.